Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Gitu. Yang baik diambil, yang buruk jangan kalau disimpan. ketahuan buruk resign. mending langsung resign. Gitu aja. Nah. Halo selamat sore teman-teman, kembali lagi di TTB, tanya-tanya barista di Labuan Kopi dengan siapa saya ngobrol di sini, Mas? Dengan saya Mas Vio. Oke. Makan dulu Mas. Oh, Vio siapa? Perkenalkan nama saya Vio. Saya barista baru di Labuan Kopi. Nah, sebelumnya sebelum di sini saya juga pernah bekerja di kopi juga di daerah dekat rumah di daerah Rungkut. Terus saya di sini ditarik sama teman saya si Kevin untuk menjadi partner si Kevin di Labuan Kopi. Ya. Oke. Situ. Cukup? Oh cukup. Nah gini. Oke. Karena Mas sudah berkenalan, sekarang gantian saya bos. Saya mau kenalan bos. Lanjut. Nama saya Roy. Saya dari Giant Production, selaku manusia yang lontang-lantung di sini, nggak jelas mau ngapain, tiba-tiba kepikiran bikin program TTB, tanya-tanya barista. Ini Mas Vio. Gimana Mas? Nah, ini kan sebetulnya kan program ini kan sebelumnya udah ada toh. Ya. Cuman kan akhirnya begini, ini harus berjalan tuh. Nah, karena ini berjalan sedikit sampean itu sebelum terjun sebagai barista di manapun sampean berada, sekalipun sebelum di Labuan Kopi ya, sampean sebagai apa? Dulu pertama kerja itu sebagai pramuniaga fast fashion. Oh, oke. Ya, di Planet Surf di TP. Oke. Ya. Jadi pada waktu itu memang belum ada pikiran untuk berada di background coffee kerjanya ya. Jadi dulu menggeluti fashion di Planet Surf selama kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun Planet Surf. Betul, 2 tahun. Lalu mungkin banyak ajakan dari teman buat berpindah profesi sebagai pramusaji sebagai kopi. Lalu selalu diajak kan Mas, selalu diajak. Ayo coba kopi. Padahal justru nggak suka kopi sama sekali waktu itu. Dan sama sekali belum tahu ya. Belum tahu kopi itu apa. Yang aku tahu kopi itu ya kopi luwak, kopi itu. Terus setelah saya udah keluar dari Planet Surf, sedikit mengulik, bukan sedikit sih, bukan mengulik juga sih, sedikit penasaran sih Mas, karena ajakan tadi kan. Setelah itu saya diajak buat kerja bareng teman. Setelah itu, nah kebetulan waktu itu kafenya baru buka, jadi ya kayak babat alas gitu sih. Oke. Jadi ikut dari awal kayak gimana. Nah kebetulan di situ banyak temen, jadi mungkin nyaman ya. Pertama nyaman karena banyak temen tuh. Oh iya sih. Gitu. Terus pertama karena kan kita nggak suka kopi, tapi dipaksa buat minum kopi. Nah dari situ disuruh minum kopi karena di situ kan setiap ada tes. Gak ada paksaan tapi Mas, disuruhnya gak ada paksaan. Gak ada paksaan sih Mas, cuman karena gak suka aja mereka sungkan buat nawarin lagi kan. Ya? Betul. Terus habis itu disuruh buat kopi, karena kan nggak tahu ini nanti how to make-nya kayak gimana, itunya kayak gimana. Nah jadi setiap hari ada pelatihan bikin kopi. Tapi cuma latihan sendiri juga ya? Iya betul. Cuma latihan, tapi setelah juga latihan, apa semuanya pernah ikut menggeluti kayak ikut
kompetisi ataupun apapun gitu? Kalau untuk itu belum sih Mas, karena pada waktu itu kan baru pertama kali pure tahu kopi tuh di situ. Di ya saya siapa gitu sih. Oh, iya. Gitu. Tahun berapa kalau boleh tahu Mas? Eh, Dari sampean memilih awalnya ya di Planet Surf untuk sebagai apa tadi? Sebagai pramuniaga sih. Pramuniaga Iya, ya. Oke, pramuniaga. di Planet Surf. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa sampean memilih Kalau sampai untuk akhirnya ya oke, gitu. Saya ke kopi itu. boleh. Kalau untuk di Planet Surf pertama kerja itu tahun 2018-19 deh Mas. Jadi Oh, iya. selesai lulus sekolah langsung saya kerja di Planet Surf Oh. gitu. Selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Lalu Hmm. setelah tahun itu lanjut tuh ditarik temen diajak sih. Ya itu tadi di kafe. Kafenya di daerah Jambangan situ. Oh, dari Jambangan. Jambangan. Surabaya pokoknya. Betul. Nah, Surabaya. Daerah situ. Hmm. Lalu mulai dari situ kan udah belajar. Nah di situ mulai menarik tuh Mas kopi. Oke. Mulai menarik tuh, nggak kayak yang abu-abu kayak awal. Nggak suka kopi itu apa sih? Pahit, apalah segala macam kayak gitu. Terus udah tahu cara bikinnya, udah tahu rasa yang bagus tuh kayak gimana. Jadi kayak wah enak nih, menarik nih. Karena kan setiap beans coffee Oh, iya. dari mana berasalnya, Itu kan punya karakter yang beda-beda ya. betul karakternya beda-beda sih Mas kalau Iya. itu. Dia gimana kita cari rasa, nguliknya gimana, automake-nya gimana, Tapi itu sih. sampean termasuk barista yang idealis enggak, Mas? Enggak sih Mas, karena mungkin saya juga butuh masukan dan apa-apa segala macam karena kan masih baru nih kalau dibilang kalau ditarik dari sekarang Oh, ya iya. sampai sekarang Tergolong masih baru. betul. Gitu. Tapi kalau nggak dianggap sebagai, maksudnya kalau belum bisa menganggap dirinya sebagai barista idealis, mungkin bisa disebut barista ganteng enggak, Mas? Barista ganteng, Bos. Kacau ini. Banyak yang bilang sih Mas, tapi aku nggak merasa kayak gitu sih. Oh, banyak yang bilang. Banyak yang bilang kayak gitu Mas. Tapi misalkan ini enggak menjadi ini enggak apa biasanya kan kepikiran kayak wah, iso kira seenggaknya dari aku juga imbasnya juga ke coffee shop gitu ya pasti ya. Betul. Jadi sedikit banyak juga kayak gitu sih Mas mikirnya Mas. Ya. Jangan-jangan dari Planet Surf juga mikir gitu ya. Orang gak ganteng nih yang Dulu nggak ngerasa ganteng sih Mas. Cuman makin kesini banyak yang bilang, oh ya barista ganteng. Jadi agak pede juga dikit sama insecure dikit kan. Ini bener apa enggak ya ganteng? Tapi rata-rata memang orang yang dibilang lumayan oke lah cakep. Justru mereka nggak ngerasa. Tapi kadang elek itu kakek pola ngerti? Iya, betul. Elek kakek pola. Nah, tapi setelah perjalanan yang itu lama ya Mas. Ya dibilang lama mungkin sampean juga belajar juga bukan waktu yang singkat lah ya. Iya betul. Nah, butuh dari proses ke gimana cara ngebuatnya sampai hari merasakan dan itu pun menimbulkan penasaran nggak ke sampean sendiri, ke Mas Bio sendiri ya? Iya. Dari apapun lah, dari gimana kalau secara kopi itu pembuatannya harus berkualitas. Betul. Terus kan banyak tuh di luaran itu sekarang kalau yang saya lihat mereka udah ini tuh beralih lah cross trend ya mungkin ya dari yang mana kita memang mencari sebuah cita rasa dari kopinya akhirnya mereka lebih ke entah konsep tempatnya entah apanya gitu itu dan terus sampai sendiri dari segi sampean secara barista secara kualitas itu penting nggak di kopi? Karena itu memang penting sih Mas. Banget. Untuk aku yang dulunya nggak tahu apa-apa ya. Iya. Itu penting banget. Karena mungkin ya itu kita misal jual kopi nih. Kita mau jual apanya nih? Jual kopinya, jual tempat atau jual apanya tuh. Nah, kalau saya lebih ke kopinya sih karena tertarik aja sih. Dari awalnya nggak tahu terus coba terus akhirnya menarik banget nih kayak gini. Kayak rasanya kayak oh iya seneng ya. Nah, dulu pernah ada pelatihan. Ada pelatihan. Di situ di satu sesi
disuruh minum dari 2 cup, masing-masing 2 cup dari 5 beans. Berbeda. Setiap kota beda, setiap itu apa beda. Wah, itu rasanya kayak campur aduk sih, Mas. Nah, dari situ aku mulai oh iya ya, kopi yang pertama tuh kayak gini, Oke. asemnya kayak gini, asemnya nggak tahu. Kopi kedua asemnya terlalu itu banget gitu. Jadi wah enak nih, mana nih kriteria aku yang mana gitu. Aku kan mikirnya gitu Oh sih, iya. Mas. Jadi aku cari buat aku dulu sendiri. Itu dalam bentuk apa? Ketika udah jadi itu Itu jadi udah dalam bentuk espresso. espresso. Espresso, Oh, betul. espresso. Espresso. Dari kelima itu mana nih yang paling nyaman di aku. Jadi aku cari itu dulu sih, Mas. Sebelum nanti disajikan ke customer, betul. Jadi mending kita cari untuk passion kita dulu nih. Kopinya yang kayak gimana, yang kayak gimana. Tapi Setelah itu artinya di barista jadi passion atau jadi kebutuhan primer, Mas? mungkin saat ini terbesit dua-duanya ya, Mas. Terbilang dua-duanya ya. Betul. Untuk saat ini ya, passion iya, kebutuhan juga iya. Karena memang dari pertama kan nggak suka kopi, terus jadi suka kopi. Sampai sekarang pun suka kopi. Sama mungkin aku tahu seluk-beluknya barista itu gimana, kayak gimana. Jadi ya masih nyaman di sini aja sih, Mas. Masih nyaman Passionnya ya. iya. Passion barista masih nyaman sama ya. Betul, masih nyaman. Selain memang bisa dibilang enggak yang terlalu gimana-gimana dengan persyaratan entah dari fisik ya Mas ya. Sorry. Bukannya kita bilang kalau di luaran dengan pekerjaan yang bisa dibilang itu adalah di mata orang adalah sebuah ya seharusnya seperti ini. Iya. Seorang laki bekerja. Tapi sampean oke, aku akan menempuh hidupku untuk menjadi seorang barista gitu. Nah, menurut sampean sendiri dari segi kita ngomong pekerjaan ya Mas ya. Dari segi pekerjaan nih. Nah, dari segi pekerjaan bisa dibilang nggak kalau sebagai barista itu punya kesetaraan yang sama dengan pekerjaan yang lain? Nah, Ya, kalau menurutku apapun pekerjaannya sama aja sih, Mas. sama aja ya. Sama aja. Sekalipun kamu sorry ya, Mas, kayak tukang Gojek apapun itu. Oh iya. Sama sih. Ataupun kalian PNS Nggak membeda-bedakan. tidak membedakan sih, Mas. Sama nggak membedakan, tapi orang ngelihat itu berbeda. Betul, itu menjadi sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi ya dari pribadi sendiri sih Mas, kalau untuk sudut pandang yang seperti itu, kalau menurut saya itu jadi satu hal yang setara. Setara. Betul, setara. Tapi bisa dibilang nggak sih, sebagai barista itu nggak ada bedanya dengan seniman ya? Iya, bisa dibilang gitu Mas. Nggak ada bedanya, karena kita cari nih, cari komposisi yang pas itu kayak gimana. Nah sekarang seorang seniman kan harus berimajinasi tuh. Kita juga harus gimana ya, kayak menerka-nerka rasa yang pas, rasa yang kayak gimana yang mau disajiin gitu. Jadi menurutku sama, karena memang saling menguntungkan sih. Saling menguntungkan. Sama, simbiosis mutualisme. Tapi kalau sama sendiri itu selaku memang sama bisa dibilang tadi itu dalam hal pekerjaan itu sama menganggap semua itu sama, dan sama juga barusan bilang bisa dibilang di barista ini bisa dianggap seniman lah gitu ya. Nah, latte art kan juga salah satu apa ya, bisa dibilang itu karya dari seorang barista lah ya. Ini dari saya sendiri aja ya, maksudnya jangan pakai asumsi orang lain. Siap. Kok dari seorang barista, Mas Vio, lebih penting ke rasa atau ke latte artnya sampean? Kalau itu rasa dan pattern latte art ya. Untuk pattern latte art, saya lebih mending ke kualitas rasa sih Mas. Kualitas rasa. Yang pertama. Yang utama kualitas rasa. Untuk yang kedua, yang pertama itu bisa di pattern latte art. Oke. Gitu. Meskipun orang tuh nggak tahu tentang kopi, tapi kalau misal ada pattern gambar apa, kayak gambar bunga, gambar kucing, itu kan jadi kayak kayak ngajak orang, wah apa ya ini, kok bisa kayak gini ya?
kayak branding untuk kopinya Branding sendiri kopinya gitu. sendiri, ya. Betul. Gitu sih Mas kalau dari sudut pandang saya. Oke, itu pun juga menurutku jawaban yang terbilang cukup masuk akal dan aman ya Mas ya. Kan Iya. beberapa orang-orang itu kan benar-benar ada yang sampai menaruh pada idealis di sana itu, Iya. menaruh pada apa ya, misalnya saklek lah. Betul. Saklek antara karena beberapa kali saya juga bertemu dengan beberapa barista ataupun owner coffee shop Iya. itu sorry ki aku gak gitu sopo iki sorry ya lek tersinggung nggak kalau tersinggung nggak apa-apa. Ha-ha. Cuman sorry Gak apa, anda yang begitu anda. Woi. Ha-ha. Jadi secara kualitas rasa itu ditaruh di nomor 2 kan lah bahasanya. Oh gitu. Nah, ya. yang pertama bisa dibilang dia lebih condong ke gimana caranya si barista itu yang pertama bisa ngelatih dulu. Sebelum Oh. akhirnya dia mengolah si kopinya itu menjadi sebuah Iya. rasa. Iya. Nah, itu kan karena pada intinya yang saya lihat ketika kau udah benar-benar mensaklekkan bahwa latte yang menjadi pertama menjadi yang paling utama artinya dari segi kualitas sedikit ketinggalan. Iya. Sedikit ketinggalan. Tapi kalau secara menggambar ya saya akui top rek. Kontop. Nah, gitu. Cuman itu tadi. Memang kadang-kadang saya itu merasa kayak selain memang saya melihat kenyamanan dari tempatnya pun saya juga harus merasakan apa yang dihidangkan itu kan. Hidangannya, terus bagaimana cara servisnya kepada customer itu tadi. Nah, ini kan akhirnya kita beralih nih kepada customer tuh Mas. Betul. Beberapa kali selama sampean menerjuni dunia di perkopian lah ya. Pernah nggak sampean dapat beberapa customer yang kritis terkait ini yang sampean buat, kualitas sampean buat. Itu menurut sampean seperti apa dan menanggapinya seperti apa ketika ada customer yang seperti itu ya? Oke. Siap. Kalau dari aku untuk itu ya Mas, untuk itu mungkin pernah ada kritik atau ada customer yang bilang, "Mas, ini kok kayak gini ya? Mas, ini kok terlalu pahit ya, Mas?" Nah, mungkin kan karena prinsip saya tadi nggak idealis tuh, Mas. Nah, itu. Jadi mungkin kalau sudut pandang saya nggak jadi idealis itu seperti itu. Jadi kita siap menerima apapun masukan resiko kita bekerja gitu loh. Kayak kopinya kayak, "Mas, kopinya kayak gimana?" Nah, itu makanya saya nggak mau jadi idealis tuh. Ya, jadi saya nanggepinnya yaudah Pak, yaudah Mas, yaudah Mbak, mau yang kayak gimana sih? Jadi kita ada interaksi. Jadi nggak sekedar kita buat kopi, terus kita nge-pattern, cobain, jual beli, selesai pulang. Enggak sih. Jadi lebih ke service. Betul. Kita gimana kualitas iya, pastinya. Terus fast-nya, kecepatan juga iya. Pattern itu iya. Semuanya memang jadi satu sih Mas. Cuman yang paling utama untuk membentuk karakter sebuah coffee shop itu dirasa. Menurut saya pribadi ya. Karena biar saklek gitu loh, kayak oh ini kayak gini ya. Punya kopinya sebuah ciri khas untuk coffee shopnya sendiri. Betul juga, sekali. Kayak gitu sih Mas. Terus untuk masalah kalau customer ada yang kritik atau ada yang saran, "Mas, ini kok kayak gini ya? Mas, ini kalau ditambahin ini kayak gimana ya?" Ya. Ada beberapa orang yang menilai itu sebuah malah jadi sebuah kedongkolan untuk dirinya sendiri. Karena mungkin mereka merasa, "Oh, ini loh kopi yang udah pas kayak gini." Gitu. Padahal balik lagi kualitasnya. Kamu mau sajiin ke siapa? Oh iya. Gitu. Tapi kalau untuk SOP sudah ada kan Mas SOP itu pasti ya? Pasti, kalau SOP itu udah pasti ada Mas. Dan harus strength. Karena dunia barista tuh dikit aja karena kita masalah mesin kita juga harus maintain. Oh iya. Segala macam, masalah beans. Itu kan Mas, jadi harus ya itulah. Banyak resikonya. Nah, ini kan terkait konten ini kan sebetulnya juga memberi informasi kepada teman-teman juga yang di sana termasuk pun pengelola atau owner coffee shop ya Mas. Iya. Nah, jadi kan beberapa barista itu pasti punya karakter dan pasti punya bisa dibilang
punya ininya sendiri, jiwa Idealis dan tadi. idealis dan jiwa Oh. karakternya sendiri toh. Nah, menurut sampean sendiri, Mas Vio sendiri secara barista ya, yang pernah bekerja di sini pun sebelumnya pun juga udah jadi barista ya. Iya. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh owner coffee shop untuk menjaga sebuah kualitas yang dari barista kepada customer itu yang seharusnya seperti apa kira-kira Mas? Kalau untuk itu Heeh. owner menjaga ini berarti kestabilitas semuanya Mas ya, Iya, coffee shopnya. soalnya kan ini memberi informasi kepada ya siapapun yang menonton lah ya. Boleh. Nah, jadi seenggaknya dari beberapa suara memang ini pun juga bisa dijadikan bahan evaluasi. Oh, sekiranya seperti ini, setidaknya Iya. seperti ini, seenggaknya seperti ini. Nah, menurut sampean seperti apa itu? Oke. Kalau menurut saya pribadi, Heeh. ini saya pribadi ya, entah salah atau benar di Bener. Bener. kalangan semua orang yang punya idealis itu. Heeh. Kalau menurut saya pribadi, owner yang baik untuk menjaga kestabilitas atau biar bagus perjalanan Coffee coffee shopnya. shopnya, itu dia lebih mengutamakan kekeluargaan dulu sih. Pertama ya, yang utama kekeluargaan. Gimana cara owner itu merangkul semua baristanya untuk bagaimana cara menaikkan atau ya tadi menaikkan value-nya coffee shop sendiri, karena dengan kekeluargaan semuanya bakal bisa tercapai gitu. Masalah untuk saran dan kritik apapun, kopinya ini kopinya kayak gimana ya, nanti kalau ada customer komplain kayak gini-gini, nah itu bisa jadi bahan evaluasi tuh dari coffee-nya sendiri, dari coffee shop-nya, karena kita semua orang perlu masukan lah. Gimana sih cara sediain yang bagus, yang enak sesuai apa yang diinginkan customer gitu. Jadi kita juga ada interaksi antara kita sama customer. Oke. Gitu. Dari hati sekali Mas. Betul Mas. Betul. Catat tuh owner coffee shop dari hati ini. Gak tahu ya ini benar atau salah, itu saya pribadi. Catat owner coffee shop dimanapun kau berada bos. Ya. Catat itu. Nah, terus kan ini memang sih Mas, dari yang sampean sampaikan barusan untuk saling menjaga kekeluargaan. Betul. Untuk timbulnya interaksi. Jadi apa yang kurang, ayo dibenahi. Betul. Apa yang menjadi sebuah kekurangan, ayo kita perbarui lagi. Nah, gitu kan. Terus ini, apa yang membuat sampean bertahan, Mas? Yang membuat sampean bertahan. Oke, kita palingan dua jawaban selain butuh dan passion. Selain itu, yang buat sampean bertahan. Passion barista. Ya. Karena mungkin di antara kedua hal itu ya Mas. Mungkin dari personal aku masih ingin bebas untuk berkreatif. Betul. Mungkin kebanyakan barista kan kayak kita barista tuh ada yang pakai SOP ketat. Oh iya. Kayak uniform. Oke. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu mereka bebas dalam berkreativitas, dalam bersosial gitu kan, mungkin dalam ya cara mereka berpakaian. Kayaknya yang cukup enak dilihat lah yang paling. Betul ya, karena kita garda depan buat coffee shop itu sendiri. Interaksi kita sama customer kayak gitu. Itu sih Mas menurutku. Terus sama apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya Mas. Cuman yang paling utama itu mungkin ya. Iya, karena kalau dari saya pribadi saya lebih mengedepankan service. Selain betul. Memang zaman juga orangnya ingin apa ya bahasanya? Ingin mengembangkan kreativitas dalam diri sampean mungkin ya. Iya, dan biar kita bisa bebas untuk berpendapat, kita bebas untuk. Dan kalau saya lihat kayaknya sekalipun secara struktural terikat, kemungkinan dalam segi berekspresi mungkin lebih dibebasin ya. Betul, kita mungkin bebas untuk berekspresi ya. Mungkin seperti itu. Dari yang sampai memasang tato di badan sampean gitu ya.
selain itu pun itu nggak jadi sebuah tolak ukur bahwa Iya, bahwa biasanya kan orang-orang berpikir toh, ah tatuan preman nih, bahaya wah banyak tatuan kayak berandal gitu, iya gitu kan. Tapi yang saya lihat memang di dunia kreatif itu kita menomorsekiankan itu. betul Yang penting ya skillnya kan ya. ya betul Yang penting skillnya, sekalipun memang di beberapa perusahaan itu kurang sependapat lah dengan hal ya itu ya. betul Tapi itu memang cukup menjawab untuk teman-teman yang memang sekiranya kenapa di dunia barista ini sekalipun dia bisa bebas berekspresi, yang penting dalam dirinya tertanam tuh. Seenggaknya dia mempunyai jiwa pelayanan yang bagus, ingin tahu yang banyak, dan pasti yang penting jangan capek untuk cari tahu. Nah, betul seperti itu. sekali Jadi kepo itu kunci, pengen tahu itu kunci. ya Kalian capek cari tahu, udah stop di situ selesai kalian. hidupmu. Selesai. Sekian ya. nggak bakal Nah, bisa setelah itu Mas, berkembang apa yang menyebabkan sampai memilih dari apa yang menyebabkan sampai bertahan dan apa yang menyebabkan sampai memilih di jalan ini, selain memang di sini bisa bebas berekspresi dan selain sampai bisa bebas berkarya di sini, oh. apa kira-kira Mas? Untuk itu mungkin semua pemikiran sama semua kritik saranku belum tertuang semua mas. Oh iya. Jadi itu yang membuat saya bertahan. Karena mungkin banyak orang yang ngira saya diem, saya gimana. Cuman kritis sampai betul. tapi bukan memendam tuh sampai. Wah ada sih. Ada karena kita ya menjaga kestabilitas itu aja. Iya. Gitu Kestabilan. Betul. Supaya kita tetap kondusif, dipendem yang penting. Wah ya benar. Tapi bukannya itu malah jadi bom waktu ya Mas ya? Ya mungkin ada waktunya sendiri mas. Oh iya iya. Ada waktunya sendiri biar itu meletup dan biar itu jadi evaluasi gitu. Gitu. Tapi balik lagi ke keluargaan. Mungkin iya aku mau kritis itu pelan-pelan dengan cara saya sendiri kayak gitu. Bahwa ini kurang ini kayak gitu sih. Karena banyak yang menyalahartikan ketika Kita orang yang terlihat kritis. diem. Ya, ketika kita kritis pun nanti dikira oh kita sebagai bak pahlawan apa segala macam. Terlalu speak up, terus ada Iya, satu yang nggak suka betul. dikira golek rai. Ya, gitu sih. Jadi, Beberapa hal seperti itu. ya, tapi itu wajar sih mas kalau untuk di background sebagai kita servis, karena kan servis kan tahu tuh mana sih yang kurang, apa tuh yang kurang, karena kita ngeliat langsung tuh visualnya kayak gimana, yang kurang apa, mereka yang butuhin apa, Iya, gitu. Dikit-dikit mas, oh ya, gitu. Tapi cuman bukan tipe-tipe barista yang dongkol dong. Pasti misal ada satu koreksi nih. Iya. Ada beberapa yang dongkol, terus update story, Wais. terus update Twitter, terus ambil video di TikTok terus diupload di WA kalau nggak gitu di Instagram. Iya, gitu. Tapi Samin lebih tipe yang seperti apa? Dongkol dengan cara seperti itu atau langsung kepada memperbaiki? Nah, kan banyak tuh kan. Iya. Kan gini, banyak saya sebelum akhirnya terjun di sini melepas pekerjaan yang ada di kantor yang dulu. Banyak dengan tipe orang yang seperti itu. Jadi ada yang dongkol di keep, ada yang dongkol langsung disampaikan, ada yang dongkol dia lebih main ke media sosial atau gibah di medsos segala macam. Nah, kalau sampai sendiri kan langsung nih. Iya. Berarti sampai langsung ke pelayanan tuh. Betul. Langsung kepada customer. Nah, kira-kira ada masalah menanggapinya seperti apa sampai? Iya. Mungkin seperti apa? Ya, kalau mungkin ada case kayak gitu ya mas, kayak case yang udah di depan mata tuh harus diapain. Iya. Mungkin nggak pada waktu itu, cuman ketika kita sudah selesai atau kita end shift, selesai shift, selesai bekerja, itu bisa jadi bahan evaluasi. Kita kumpul. Nah, balik lagi nih, nanti bakal ketemu tuh kekeluargaan di situ. Oh iya. Ya, karena kita saling koreksi. Bagusnya gimana, kayak gimana, tadi ada yang seperti apa itu. Jadi memang saya bukan barista yang idealis banget dengan oh iki lo enak, ini lo enak. Oh, iya. Nah belum tentu di orang enak. Jadi itu sih mas. Karena setauku sebagai seniman mungkin ya
apa yang udah kita buat itu bukan milik kita lagi. Iya, betul. Itu milik khalayak, mereka. ya. Milik khalayak. customer, milik yang merasakan karya kita lah, Iya. paling enggak seperti itu. Nah, terus ini juga. Nah, yang jadi apa ya? Yang ganjal di pikiranku sebetulnya ini pribadi. Boleh, silakan. Nah, pencapaian seorang barista, Mas. Pencapaian. Kita nggak usah ngomong terlalu jauh ke pencapaian Iya, iya. cita-cita sampai ke gimana pun. Pencapaian seorang barista adalah menurut sampean seperti apa itu? Pencapaian sendiri untuk rasa puas dalam diriku gitu. Untuk pencapaian belum ada sih, Mas. Karena saya nggak menarget jadi barista itu ingin mencapai sebuah apa. Oke, Karena siap. saya orangnya kritis, mungkin dari kritis saya jadi kepo. Saya jadi bertanya-tanya, terus saya sering mengevaluasi diri sendiri, mana yang salah dari saya juga. Jadi saya untuk itu nggak ada pencapaian. Ya udah biarin aja, selama saya masih bebas berekspresi, nggak apa-apa dong. Kalau saya masih Iya. tetap di situ, Iya. gitu. Kan beberapa orang menarget sesuatu, misal dari karya ataupun produk, ketika udah dinikmati, soalnya ada beberapa temen di sana, ada ketika udah buat sesuatu, si customer gak ngabisin minumannya. Iya. Nah itu Dia karena merasa dia kayak merasa kurang puas dengan apa yang udah dia buat, Iya. gitu kan. Secara pencapaian bisa dibilang gagal untuk dinikmati, biasanya ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya lebih let it flow aja ya, mengalir Iya, aja. betul. Karena kalau ada pencapaian, memang ada baik buruknya sih, Mas. Nah, Kalau ada pencapaian itu kita harus target tuh diri kita kayak gimana, bulan ini gimana, bulan besok gimana. Terus produk apa yang kita bikin, kita harus upselling terus tuh, selling terus. Oh, iya. Gitu. Nah, dari situ mungkin banyak orang yang malah lebih idealis lagi gitu loh, malah semakin mengerucut karena dia mempunyai satu hal yang dia jaga gitu, sama di sisi lain dia meninggalkan apa yang harus dia jaga juga. Oh, iya. Jadi dia lebih ke pribadinya dulu daripada ke semuanya gitu. Terlalu fokus juga nggak Iya, baik ya. mengesampingkan yang lain gitu. Terlalu saklek ke satu pun juga nggak bagus ya. Seenggaknya harus bisa nih lah ya. Betul. Multitasking Iya, ya. kita hidup di dunia yang banyak orang lalu lalang, banyak kriteria orang. Kita harus siap menerima itulah, siap menerima kritik, saran, apapun segala macam. Tapi orang terdekat support ya Mas ya. Wah, siapa dulu nih, Mas? Yang menurut sampean paling dekat siapa? Enggak, tapi dengan apapun yang sampean jalani, yang penting semua support. Support banget ya. Support banget, ya. Karena ada beberapa ketika orang memilih satu, ya nggak tahu apa yang dipertimbangkan ya. Iya, jadi belibet ke diri sendiri. Nah, mungkin itu Mas, yang terlalu menarget satu itu mungkin juga ditarget sama seseorang terdekatnya. Biasanya mungkin ya. Are buruknya sampai menghalalkan segala cara untuk. Waduh, itu yang nggak baik kan, Mas. Nah, itu yang jadi bumerang itu sih. Nah, memang menghalalkan segala cara itu nggak baik. Apalagi sampai memfitnah, apalagi sampai nyolong, apalagi sampai itu nggak baik. Teman-teman. Jangan diulangi ya seperti itu. Nah, jadi kepo nih siapa ini? Jadi camput. Nah, ada dari segala hal itu, oke, saya bisa ngeliat memang nggak banyak orang yang menempatkan dirinya itu cukup let it flow aja dan yang penting bersyukur. Betul. Nah, kadang-kadang rasa syukur kurang, yang penting pencapaian dulu. Rasa syukurnya nanti aja, yang penting pencapaian dulu. Nah, juga nggak sedikit orang-orang yang lebih sebaliknya ya. Sebaliknya. Bismillah, alhamdulillah. Apapun yang udah dia dapat, apa yang dia kerjakan, selama jujur, nggak maling, nggak gibah, nggak gudo, nggak fitnah, nggak ini ya, nggak sikut-sikutan itu. Oke lah Mas. Oke, cukup lah Mas. Cukup. Tapi dengan apa sekarang sampean SM barista di Labuhan Kopi, untuk si Mas Bio sendiri dengan
apa yang ingin sampean capai nih Mas? Kalau sekalipun sampean nggak ada capaian, sekalipun sampean nggak mentarget sesuatu, Iya. tidaknya dengan hadirnya sampean di Labuan Kopi, dalam hati sampean sendiri, setidaknya ada atau seperti apa dari sampean? Oh, kalau untuk itu pencapaian cita-cita ada sih Mas. Kalau Cita-cita ada ya? ya cita-cita ada. Cita-cita mungkin saya juga bisa bikin Labuan Kopi kedua mungkin, Waduh, mantep atau ya. bikin coffee shop lain Wah, sendiri ya, sendiri. waduh, itu Gitu. pasti ya nih. Cita-cita nih setiap hari saya selalu bikin Iya, coffee shop jadi- sendiri ya? betul, ya. Karena mungkin di setiap tempat kita berlabuh di coffee shop ini. Oh, Itu jadi apa namanya? Jadi pelajaran sih Mas. Pelajaran. Jadi aku nyerap ilmunya tuh. Oke, benar. Manajemennya gimana? Heeh, benar. Gitu. Enggak semua Flow-nya kayak ya, betul. begitu. Flow-nya gimana? Ya, itu sih yang saya pelajari. Makanya saya nggak ada pencapaian karena saya belum menyerap banyak tentang kopi di mana itu? di semuanya. Iya. Jadi kan beda tuh Mas. Oh, Ada iya, coffee siap. shop ini, coffee shop itu. Iya. Yo, Baik. bagus di mananya tuh? Di manajemen, di apanya, marketingnya ataupun Semua punya plus minusnya lah ya. ya itu. Jadi saya lebih menambah ilmu sih. Mm-mm. Gitu. Bukan malah, tapi ini yang baik diambil, yang buruk biarin aja lah. Betul gitu sekali, ya. ya. Seperti itu ya. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Gitu. Yang baik diambil, Yang buruk jangan kalau disimpan. ketahuan buruk, resign. mending aku resign. Gitu aja. Nah, oke Mas. Sebelum kita menutup sesi ini ya, Ya. pesan-pesan apa yang ingin sampai sampaikan kepada seluruh teman-teman yang sekarang lagi berjuang di bidang perkopian ini, karena yang sering kali saya dengar bahwa dari mereka, Ya. sorry, sangat sorry, barista gajinya cilik. Waduh. Nah, itu yang paling sering didengar, Ya. yang itu yang paling sering digaung-gaungkan oleh orang-orang. Ya, memang. Nah, orang yang ingin masuk ke dunia barista ataupun Iya. orang yang Sudah ada di situ. Sudah ada di Oke, situ. oke. Nah, pesan untuk sampean supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap survive, supaya mereka tetap mengembangkan skillnya. Oh, Apa pesannya? Kira-kira. Jadi monggo. Saya mulai ya Mas. Oke, Jadi gini, siap. nih. Oh, lanjut. Nih kalau untuk yang belum nyemplung nih di bidang coffee shop, nih harus dipertimbangin dulu nih antara kamu emang suka atau passion. Nah, itu Pikirkan kembali. betul. Nah, kalau udah passion nyemplung, ya apapun resikonya udah tahu dong kayak gimana. Entah gaji telat, gaji sedikit, atau dengan partner yang seperti apa, dengan owner yang seperti apa, ya harus siap aja lah. Karena itu memang passionmu. Nah, di situ passion mau ambil apa nih? Pencapaian atau ilmunya? Gitu. Nah, kalau untuk yang sudah nyemplung dan mungkin dengan ada yang gaji sedikit, ada yang gaji banyak. Memang itu banyak sih. Banyak yang gaji sedikit, banyak yang gaji banyak. Itu jangan dijadikan sebuah keputusasaan. Oke, mantap. Hidupmu tidak berakhir di sini, bro. Oke, mantap. Gitu. Makanya kamu harus survive, bro. Dari oke. sini serap ilmunya, serap semuanya, apapun yang baik, serap, yang buruk dibuang, ntar bakal bisa bikin coffee shop sendiri. Oke, amin, Gitu, mantap. bro. Nah, mengutip dari yang saya sampaikan tadi, Mas, Ya. saya punya kutipan nih. Apaan? Nah, ini kutipan dari saya sendiri gitu loh. Oke. Tidak ada rasa trauma untuk hal yang kamu cintai. Bener sekali, bener. Tidak ada rasa trauma untuk yang kamu cintai. Bener. Karena kamu udah passion, bro. Oh, udah Gitu. passion. Karena sepenuh hati. Betul. Gitu. Apapun untuk hal yang kamu cintai nggak ada rasa trauma. Betul. Nah, biasanya seperti itu. Sekalipun terkait asmara ataupun passion. Wah, iya itu. Tulus aja, bro. Tulus aja Tulus. dulu. Tulus dulu. Tulus nomor 1, ikhlas dan tulus. Bener. Oke. Ikhlas. Ya. Sekian dari saya, Rehan Mirza,
dalam Dan saya program TTB dan View, barista Labuan Kopi. yang barista ganteng. Hehehe. Barista ganteng, saya enggak ganteng. Selamat sore, terima kasih. Enjoy.